Yang utama sehat. Yang utama sehat. Sempat kena COVID nggak? Alhamdulillah belum, dan jangan. Dia ngomong belum. COVID dong. Oh halo, weh, semangat dong. Gimana jualan hari ini bro? Pucat, tenang. Kalau you semua punya permasalahan soal penjualan atau bermasalah dengan bisnisnya, tenang, harus terus yang namanya like dan subscribe untuk channel YouTube-nya kita. Ada di Optimis, obrolan seputar bisnis termanis. Harus banget ya, pakai gitu ya, biar kekinian ya, biar kayak yang artis titik-titik itu ya. Pokoknya terus lihat kita, karena banyak sekali potensi dari para pemuda di Kabupaten Bantul yang akan berbagi cerita bagaimana mereka menekuni usahanya. Nah hari ini spesial, hari ini saya punya seorang sahabat lama yang udah hampir lama banget gak ketemu, tapi alhamdulillah hari ini aku undang dirinya dan bisa hadir bersama kita. Beliau adalah Bisma Saputra. Hai bro. Hai. Sehat? Alhamdulillah. Thank you ya, hari ini sudah langsung calling walaupun dengan nomor baru. Lagi dia tuh juragan aku ganti nomor loh. Itu buat customer service. Yang mana? Yang lama. Yang Itu kan yang masih- pertama aku chat tadi awal. Iya, itu kan masih nomor pribadi. Oh, Dan berkembangnya usaha kan, Oh. jadinya terus buat admin. keren loh Mas Didi. Oke, infonya udah double loh sekarang. Oh. Udah nggak pakai HP tulit lagi ya. Oke, alhamdulillah. Ini- Berarti memang itu peningkatan service ke customer. Iya, harus. Mm-mm. Number one, Mm-mm. service untuk customer. Jadi harus sudah mulai dipisahkan antara mobile phone untuk pribadi dan untuk bisnis. Betul. Sudah berapa lama aku kok baru tahu hari ini sih? Semenjak aku share ke beberapa teman, berarti Ke tempatku nggak nyampe. bukan teman. Oh, ini kan Sampai, ya cuman kan? dirit aja Belum itu. sempat. Enggak lo nggak kirim WA ke aku. Iya, Nggak ada nomor ganti ada loh. history nanti. Mosok. Iya, tak spam tuh. Mak, Nggak apa-apa. Yang penting kan sekarang udah ketemu lagi. Yes, betul. Dan- Gimana Bisma? Iya, alhamdulillah pandemik sehat yang jelas. Yang utama sehat. Yang utama sehat. Sempat kena COVID nggak? Alhamdulillah belum, dan jangan. Dia ngomong belum. COVID dong. Itu alumni ya? Iya dong, milenial tuh katanya kalau nggak COVID nggak seru. Berarti besok nggak divaksin berarti? Nggak tahu. Nggak usah. Nggak usah lah, Nggak kasihan. vaksin. Nggak usah. Nggak apa-apa. By the way, kita bajunya Iya sama. kapelan nih. Jangan para penghuni surga emang bajunya hijau. Amin. Hijau tuh, hijau. Kalau merah-merah ini kan setan-setan tuh. Yes. Ada yang orang sopan kue menek-menek ngono loh. Oke. Ya. Jadi Bisma ini adalah salah satu pemenang untuk kompetisi pemuda pelopor. Jadi pemilihan pemuda pelopor tahun berapa Bis? 2018. 2018. Yes. Bidangnya apa waktu itu? Pendidikan. Pendidikan kok? Iya. Oh pendidikan. Bidang pendidikan. Bidang pendidikan tahun 2018 juara. 2 tingkat nasional. Wih, 2 juara nasional, keren ya. Oke, waktu itu adalah bisnisnya Di bidang jasa, jasa. fasilitas seputar kegiatan di luar kelas untuk anak-anak. Mm-mm. Terlebih pendidikan, yaitu pelatihan gerabah, Mm-mm. kerajinan yang terbuat dari tanah liat, Mm-mm. muatan lokal, Mm-mm. mengedukasi anak-anak untuk supaya lebih kreatif, inovatif, dan nantinya kegiatan pelatihan gerabah itu mendorong anak-anak untuk mengenali tentang dirinya sendiri. Kalau dibilang dalam ilmu sih itu namanya buat buat pengertian dirinya tentang mengerti Pengembangan diri. ya Termasuk service motorik, perasaan, Mm-mm. yang jelas kreativitas, Oke. karakter building Dan kan. asli Bantul, Asli Bantul. Kasongan ya. Kasongan. Oke, jadi ini salah satu Kasongan ini salah satu generasi penerusnya jenengan semua yang mengembangkan potensi gerabah yang di Kasongan dengan caranya kita. Betul. Iya kan? Nah, kalau tadi Bisma ngomong soal pendidikan karakter anak begitu Yes. ya, apalagi anak-anak sekolah. Hmm. Terus gimana dong Bis selama pandemi? Ya, selama pandemik ini yang jelas karena kegiatan terbatas. Dalam artian banyak dari 2000 berapa sih pandemi? 2020
2020 ya. 2020 setahun, Wak. 2020 itu akhirnya banyak jadwal untuk ke lembaga saya sendiri yang mau datang cancel semua, dan saya untuk keluar mengisi kegiatan di luar kota, keluar pulau itu juga semuanya Nggak ada ya? Iya, dan Close otomatis kita membuat ya seperti itu, daring. Daring yaitu kita menyalurkan ataupun mengirim surat untuk beberapa sekolahan yang sebelumnya sudah ber-MOU dengan kita, bekerja sama dengan kita. Terus kemudian dari situ kita menggunakan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, itu jarak jauh. Jadi mereka sudah menyiapkan bahan bakunya. Ada juga yang langsung kedatang. Gurunya membeli semua peralatan untuk dibagikan ke anak-anak dan nanti melihat kita sebagai pembimbing secara online. Oke, Di jadi sisi lain kita juga memiliki channel YouTube. Kita membanjiri channel YouTube tersebut dengan tutorial membuat gerabah, mewarnai gerabah, pembakaran gerabah, cara pembuatan alat liat, seputar semuanya tentang gerabah. Nah, di situ harapannya nanti bisa menjadikan suatu kegiatan tontonan anak-anak untuk untuk kegiatan di rumah. Jadi tidak hanya handphone, game, tapi juga handphone itu bermanfaat. Anak-anak bisa mengenal lebih jauh tentang gerabah. Seperti Nah, itu. kalau tadi buat beberapa teknik ya terkait dengan gerabah gitu ya, terus kemudian diupload ke sosial media, nggak takut tuh dijiplak sama orang terus, oh jadi ini nih suksesnya Nangsip Keramik gitu. Oh. Sempet nggak berpikiran kayak gitu, Bis? Ya, kalau untuk pemula sih mesti ya seperti itu ya. Tapi yang jelas mau tidak mau dalam hal bisnis itu pasti ada kompetitor. Terus dijiplak itu pasti. Cuman yang jelas kita menang dalam hal awal. Dari hal awal itu nantinya kita memberi servis kepada orang-orang yang sudah datang kepada kita. Otomatis nanti memberi dampak kepada mereka, kepercayaan lebih baik. Terus kita bisa membuat inovasi-inovasi, dan satu-satunya di Indonesia lembaga pendidikan gerabah itu ada di tempatnya Wisma. Oh gitu? Iya. Serius? Yes. Aku baru tahu loh malahan. Pantesan menang pemuda pelopor. Lu pengen melura pemuda pelopor? Boleh. Ya, Cino. Iya, kalau buat teman-teman pemuda yang nonton channel YouTube-nya kita, jadi Pemuda Pelopor itu kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, hampir di seluruh Indonesia pesertanya ya. Iya. Kemudian dan itu diadakan setiap tahunnya. Jadi buat teman-teman yang pengen ikutan Pemuda Pelopor dan bisnisnya naik kelas, nanti bisa menghubungi Dinas Pendidikan Pemuda dan Dinas Pemuda dan Olahraga di masing-masing kabupaten begitu ya. Oke, kalau ngomong soal Bisma, sebenarnya kalau bisnisnya si Nangsip Keramik itu memang pure-nya dari Bisma, atau si Nangsip Keramik ini ada sampai menjadi pemenang untuk kompetisi ini karena modifikasi atau bisnis turunan? Kalau yang jelas dari Bisma itu adalah modifikasi dari bentuk sebuah pelayanan yang kita berikan. Kalau dulunya Nangsip Keramik ini adalah bentuk jasa pembuatan gerabah, produknya. Tapi Nangsip Keramik yang sekarang yang menjadi lembaga pendidikan itu adalah sebuah wadah lembaga yang bisa digunakan untuk orang seluruh se-Indonesia ataupun seluar negeri luas. Yang mereka pengen belajar soal gerabah maksudnya ya. Yang pengen mengenal lebih jauh tentang gerabah, cara pengen bisa membuat gerabah, di situ kita akan memfasilitasi. Oke, jadi memang sudah ada tapi dikembangkan dengan yang aku bilang di awal tadi, memang inilah gerabah versinya anak-anak milenial saat ini gitu. Nah, ketika anak-anak pada belajar tuh di Nangsip Gerabah, Nangsip Keramik, Nangsip Keramik, mereka belajar apa aja di situ? Banyak, di situ ada belajar tentang apa sih beberapa tanah liat yang bisa digunakan untuk membuat gerabah. Terus kemudian membuat gerabah sendiri ada beberapa metode, dan kita ajarkan bagaimana kalau untuk anak-anak agar tidak boring, karena mindsetnya anak-anak gerabah tuh tinggi, besar, jelai gitu kan. Dan orang tua. Itu Ya kita nggak sih? Ya, itu inovasi kita membuat cetakan yang itu berbentuk karakter-karakter kartun, lebih kekinian. Jadi anak-anak suka dengan karakter yang mereka sukai, terus diaplikasikan dalam bentuk gerabah, dan dia mengapresiasi dirinya sendiri bisa membuat apa yang mereka sukai karakternya itu dalam bentuk gerabah. Dan itu suatu pengalaman yang luar biasa bagi anak-anak. Tidak bisa diulang tidak bisa diulang kalau tidak datang ke Nangsip Keramik gitu ya. Oke, jadi memang ya akhirnya kreativitasnya anak lebih
lebih berkembang ya di situ ya gitu. Sudah sampai berapa ribu orang yang belajar di customer? Waduh, kalaupun Kira-kira. yang Februari tahun ini aja ya 2021 kalau nggak ada pandemik itu sementara dari awal bulannya itu udah 1.000 sekian peserta. Februari ini harusnya atau sudah? Harusnya Oh, karena harusnya. pandemik. Oh ya, jadi mereka udah booking dulu. Udah booking. Besok Mas, kita Februari mau ada pelatihan bla 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 gitu. Dan itu di luar kota semua, dari luar kota semua. Mereka datang visit atau Bisma yang terbang ke sana. Mereka yang kesini Jadi kayak kunjungan industri gitu kali ya. kunjungan industri, terus lebih mengenal bagaimana anak-anak diajarkan skill. Dan harapan sekolahnya dari skill ini nantinya bisa dikembangkan dalam hal usaha. Dalam hal usaha. Kalau untuk produknya Grabah sendiri, Bis, to use-nya, penggunaannya ini untuk apa? Maksudnya apakah jadi vas bunga, jadi apa gitu? Sebenarnya luas sih Grabah itu. Kalau dari definisi Grabah kan kerajinan tanah liat digunakan untuk alat-alat dapur seperti cobek, anglo, kereng, tahu lah. Dan itu juga salah satu produk dapur. Nah, cuman ada modernisasi modern gitu kan dari tahun 80-an oleh Bapak Sabto Hudoyo untuk memberikan seni tempel terhadap gerabah tersebut. Jadi gerabah yang diciptakan di Kasongan itu bisa digunakan berbagai macam bentuk, bisa digunakan sesuai apa keinginan dari customer. Contoh pandemik ini berkah bagi orang Kasongan. Kok iso? Pengen tahu? Nih soal peluang pandemiknya aku jelas sebenarnya tempat duduk. Oh iya, jadi gini Duit Mas. soalnya. Gak Apa? munafik ya cari duit. Oh. Jadi pandemik datang dengan panik. Selama 1 bulan emang nggak ada kegiatan karena yang ekspor juga dibatasin kan. Betul, Nah betul. terus kemudian bentuk inovasi pandemik dirajinkan untuk cuci tangan waktu itu. Oke. Jadi inovasinya pengrajin gerabah itu membuat batasan, wastafel. Itu kan tempat untuk mencuci tangan tuh, simple, mudah didapatkan dan Harganya terjangkau. harganya terjangkau. Sama ini kemasan bentuknya juga unik. Betul, ya itu nanti bisa digunakan untuk masyarakat luas. Akhirnya meledak dulu kemarin Awal-awal pandemi. selama 3 bulan kurang lebih 3 bulan. Pantesan nyari kamu susah. Ya itu. Lagi pantesan. Terus kemudian PSBB. Kemudian Kowe ra guyu aku ngerti masih pantesan sing piye to. Sama PSBB kan orang pada nganggur tuh di rumah tuh. Orang pada nganggur, di sisi lain si janda bolo kan naik daun tuh. Sama lidah Daunan. muta, lidah mertua. Oh, iya. Akhirnya naik daun, daunnya naik, harganya naik. Nah, kita inovasi buat potnya. Oh, kirain selama PSBB orang ada kerjaan pada saat dipecahin. Enggak ya. Oh Enggak. iya, aku malah nggak kepikiran kan lagi booming. Iya. Semua orang nanam-nanam apaan gitu ya. Dan itu kan komoditi. Maksudnya satu orang nggak mungkin cuma Beli punya- satu, Ya. tanamannya cuma satu. Iya, kamu punya janda berapa? Bolong, tanaman janda bolong. Aku dilelah memang bukan tipe orang ini sih. Suka menanam ya? Tidak, saya Nah. sukanya Ngerusak tanaman tau nggak? Suka curhat nggak enak sama Deva ya. Ya itu berkah. Jadi berkah. Jadi intinya sampai kapan kerajinan akan terus berkembang dan hidup selagi kerajinan itu masih bisa untuk menghidupi. Betul, karena termasuk industri kreatif ya. Jadi Yes. memang ya gimana, gerabah nggak ada matinya, selalu ada inovasi terus. Selama itu manusia tetap menggunakan beberapa benda yang dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari gitu. Contohnya kayak tadi cuci tangan pakai padasan, pakai wastafel, kita si gerabah bisa memfasilitasi. Bisa. Kemudian lagi ribut nanam si ini juga bisa digunakan Bisa. ya. Oke, sampai berapa ribu nih selama pandemi wastafel atau pot yang sudah kamu cetak? Kalau wastafel sih nggak begitu sampai ribuan ya Karena satu sifatnya rumah, panjang. Iya, satu rumah punya satu ya udah. Daerah digepuk, orang mungkin rusak. Daerah naik tangga liwat. Nah, Nyangkeng tanaman. Ya. Biar. Ya, tapi Terus? kalau untuk bentuk pot ini udah ribuan diproduksi dan produksi sendiri. jual dengan sendiri. berbagai macam ukuran. Berbagai macam ukuran, bentuk, dan yang paling laris itu adalah bentuk set. Maksudnya gini,
dari ukuran besar Mas Dero, adiknya Dero. Jadi dia seperti Ya saset mau, Iya. size-nya lebih kecil atau dari kecil lebih gede gitu kan? ya Mangandan. Nggak ngerti aku. Soalnya kan biasanya kalau kayak gitu kan kayak meja kursi kan, Bis. Betul. Jadi ada yang kursi gerabah otomatis kan sama mejanya sekalian gitu. Iya. Oh. Ya, kamu kan dulu Mas Dero udah pernah beli itu. Kapan? Yang itu catnya. Oh, yang warna-warni ya? Iya, kamu suka warna-warni. Iya, itu belum pecah loh. Oh iya toh. Udah berapa tahun? 3 tahun. 3-4 tahun ya. Kan itu aku belum maju jadi pemuda. Baru mau ya? Iya. 2017 berarti. Masih ada tuh Bis di rumah. Wih. Tanamannya saya tak tandur malah mati. Pote malah harus. Potnya malah seru tuh ke saya. Wah. Punde nenek. Keren. Datang nasi keramik. Iya, harus ke nasi keramik kan gitu. Betul. Tapi untuk lingkungan sekitar atau industri gerabah di Kasongan sendiri, apakah hampir semuanya kena imbasnya atau cuman beberapa aja yang bisa ngikutin kayak kamu bilang? Oh gitu. Bikin beberapa Itu produk semuanya merata itu. Bahkan sampai susah cari bahan bakunya. kan lihatnya. Iya, karena semuanya orang Kasongan tuh membuat pot. Contoh, PNS masuk kerja pulang sore, malamnya lembur bikin pot. Petani di sawah pulang bikin pot. Jadi kan orang di Kasongan itu kan gimana ya? 90 sampai 95% kan menggantungkan hidup dari tanah liat itu, gerabah. Nah, 5%-nya itu ya PNS. Pulang rumah ya udah sama pot lagi, sama gerabah lagi. Merata semuanya. Hampir ini ya. Iya, dan letak keadilan Allah kan di situ tuh bisa membagi-bagi semua Rezekinya. Ya. rezekinya masing-masing. Oke, harapan seorang Bisma Saputra, founder dari Nangsip Keramik, Yes. untuk kedepannya seperti apa? Ya kalau harapannya sih berkembang ya. Dalam artian berkembang, nantinya Nangsip Keramik ini selain bisa memberi fasilitas untuk orang membuat gerabah, belajar membuat gerabah, kan udah ada beberapa dinas yang masuk dari luar kota, luar pulau. Juga bisa menjadi penjembatan beberapa UKM yang dimana itu nanti bisa memfasilitasi mereka bukan hanya tingkat lokal tapi tingkat internasional. Tapi dengan apa namanya, dengan aturan dan juga spesifikasi. Kan biasanya lonto itu kan real, kalau sebenarnya handmade itu kan tidak semua bisa sama. Cuman harus dipaksa minimnya harus mirip 11-12, tapi itu Dengan susah. aslinya. Iya, karena penyusutan tanah liatnya kan berbeda-beda. Seperti itu. Ya harapannya bisa menjadi wadah masyarakat luas nantinya, tentunya bukan lain untuk kebermanfaatan satu sama lain. Amin. Thank you Bisma, Oke, sudah sama-sama. bagi ilmu dengan kita dan yang ada di rumah yang lagi nonton channel YouTube-nya kita. Sukses. Amin. Insya Allah kita akan terus membangun Kabupaten Batu tercinta dengan cara dan gaya kita masing-masing. Betul. Thank you, dan buat yang ada di rumah jangan lupa untuk terus subscribe dan like channel YouTube kita, ada di Optimis, obrolan seputar bisnis termanis, dan kita masih punya banyak sekali pemuda-pemuda berprestasi yang ada di Kabupaten Batu. So, I love you.